رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang masih di rukun salam ya. Sebentar. Hadza kulluhu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hadza kulluhu in 'alima 'ainal matruki wa mahallahu fa in jahila 'ainahu wa jawaza annahu niyyah takbiratul ihram batal salat. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Bahwasanya kalau misalkan dia tahu rukun apa yang dia ditinggalkan, maka kalau belum sampai pada rukun yang semisalnya, maka dia langsung balik lagi ke rukunnya. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke rukun yang semisalnya, misalkan dia lupa di ruku pada rakaat pertama, maka ketika dia sudah nyampe pada ruku pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama itu ya itu tidak dianggap, maka nanti dia setelah selesai sholat dia menambahkan satu rakaat lagi gitu ya. Itu kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu yang mana rukunnya dan ternyata memungkinkan rukun yang dia lupa itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka sholatnya otomatis batal ya. Walam yushtarat huna tulu faslin wala mudhi ruknin, dan tidak disyaratkan di sini itu panjangnya jeda ya antara rukun yang dia lupa dengan misalkan niat atau takbiratul ihram. Maka ketika misalkan dia baru takbir gitu ya, ternyata dia lupa niat, maka otomatis langsung batal. Wala mudhi ruknin. Contohnya misalkan dia sudah niat, tapi misalkan sebelum Al-Fatihah ya, sebelum dia membaca Al-Fatihah dia lupa, oh iya tadi sudah takbiratul ihram atau belum gitu. Maka langsung batal gitu ya salatnya. Baik. Au annahu salamu yusallim. Ya, au annahu salam yusallim. Atau misalkan rukun ya yang dia lupa atau yang dia ragu itu adalah salam. Misalkan tadi udah salam belum tadi ya, maka dia langsung salam. Maka dia salam ya, jika dia salam. Wa in dhala al-faslu, walaupun ya jarak antara sholatnya dia tadi dengan ingatnya apakah sudah salam atau belum, itu walaupun jedanya panjang itu ya diperbolehkan. Jadi wa'in itu adalah artinya hatta lil ghoyah ya, lil ghoyah. Jadi walaupun ya, artinya walaupun jedanya panjang ya, menurut pendapat yang rajih. Oke, selanjutnya itu dari keduanya. Maksudnya keduanya di sini adalah yang pertama, permasalahan pertama adalah niat dan takbiratul ihram. Ya.
Karena niat dan takbiratul ihram tadi kalau lupa atau ragu maka sholatnya langsung batal ya, sholatnya langsung batal. Terus ini perkara pertama. Yang kedua adalah salam ya. Kalau salam dia lupa maka dia langsung salam walaupun jedanya panjang gitu. Walaupun jedanya panjang. Nah, au ghairuhum akhadha bil aswai. Jadi selain daripada dua perkara tadi, maka dia mengambil kemungkinan yang paling buruk, kemungkinan yang paling kecil gitu ya. Misalkan dia ragu, lupa sujud sekali apa dua kali, maka kemungkinan paling buruk berapa? Dia lupa sujud dua kali. Ya. Oke, wa bana ala ma fa'alahu, dan dia ketika sudah mengambil yang kemungkinan yang paling kecil, yang kemungkinan yang paling buruk ya, kemungkinan yang paling buruk, maka dia melanjutkan sholatnya atas kemungkinan tadi. Wa bana ala ma fa'alahu. Wa tadarakal baqi min sholatihi. Dan dia meneruskan sholatnya, meneruskan rukun yang sisanya. Ya. Contoh misalkan gini, dia lupa nih rukun yang dia tinggalkan yang mana. Kan tadi udah ya, misalkan sujud lupa, dia tahu sujud tapi lupa apakah lupa satu sujud atau dua sujud, maka dia ambil tadi yang dua ya, kemungkinan yang paling buruk gitu ya. Terus misalkan dia lagi sujud, dia lupa nih yang mana tadi ada rukun yang terlewat, tapi lupa antara ruku, i'tidal atau al-Fatihah. Maka mana kemungkinan yang paling buruk, gitu kan? Nah, dan itu memungkinkan semua antara ruku, i'tidal dan al-Fatihah. Maka dia ambil yang paling buruk yang mana? Yang al-Fatihah, gitu ya. Yang al-Fatihah. Dan habis itu dia dari sujud berarti balik lagi berdiri terus ya ruku lagi, habis itu i'tidal lagi, habis itu baru sujud lagi gitu ya. Naam, illam yakunil mithlu minas sholati ka sujudi tilawatin lam yujzihu ya, lam yujzihu. Iya. Ini membantah kemungkinan pemahaman yang akan tadi ya, kalau misalkan kita sampai ke rukun semisalnya maka kita tidak perlu untuk kembali ya, tidak perlu untuk misalkan kita lupa tadi di ruku ya, di ruku rakaat pertama, maka ketika sudah nyampe ke rakaat kedua dan kita sudah ruku maka kita tidak perlu kembali lagi kan, karena ya buat apa gitu. Tapi rakaat yang pertama itu kita tidak anggap ya. Nah, kecuali gerakannya sama seperti sujud tilawah misalkan. Sujud tilawah kan sama gerakannya dengan sujud rukun ya, sujud rukun biasa. Maka kalau misalkan dia misalkan di rakaat kedua dia baca ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, maka di sini tidak dianggap sebagai rukun karena sujud tilawah itu bukan rukun. Maka ketika dia tadi di rakaat pertama dia lupa sujud, terusnya dia di rakaat kedua dia sujud tilawah, maka sujud tilawahnya ini bukan sebagai pengganti daripada sujud yang sebelumnya ya, maka dia kembali lagi baru dia sujud gitu ya. Maka dia kembali lagi ya. Jadi sujud tilawahnya itu tidak menggantikan rukun sujud yang sebelum yang dia tinggalkan atau yang dia ragukan ya. Nah, min lam yakunil mithlu minas sholati ka sujud tilawatin lam yujzihu, maka itu tidak dapat menggantikan gitu ya. Amma ma'mumun alima aw syakka. Nah, ini perkara makmum. Kalau tadi yang sebelumnya ini kita bahas imam dan
orang yang sholat sendiri itu, ya. Konklusinya adalah kalau misalkan kita ragu atau lupa, ya, maka kalau belum sampai rukun yang semisalnya, kita kembali, ya, itu yang pertama. Atau udah sampai ke rukun yang semisalnya, maka rakaat yang sebelumnya tadi tidak dianggap dan kita nambah satu rakaat nanti kita nambah satu rakaat lagi. Ini untuk siapa? Untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Bagaimana dengan makmum? Nah, kalau makmum, ya, kita baca di sini, amma makmumun, adapun makmum, alima itu berarti dia yakin, ya, mengetahui dengan yakin, au syakka itu ragu ini termasuk, ya, orang yang prasangka. Kita sudah bahas, ya, pada pertemuan kemarin. Jadi kalau disebutkan syak itu juga termasuk dzon. Apa itu perbedaan syak dengan dzon? Syak itu, ya, kemungkinan antara kemungkinan sudah dikerjakan atau belum dikerjakan itu 50%. Kalau dzon itu kemungkinan sudah dikerjakannya misalkan lebih dari 50%, tapi sampai 90%. Ya. Dan kemungkinan yang belum dikerjakannya itu kecil gitu kemungkinannya. Nah, tetap, ya, walaupun misalkan muncul di situ kemungkinan itunya, ya, kemungkinan belum dikerjakannya, maka tetap ini termasuk syak, ya. Karena syak di dalam fikih, di dalam ibarat ulama fikih itu termasuk dzon, ya, termasuk dzon atau kemungkinan besar. Nah, jadi jika makmum dia mengetahui dengan pasti atau dia ragu qabla ruku'ihi, ya, qabla ruku'ihi, sebelum ruku dirinya, wa ba'da ruku imamihi, dan setelah ruku imamnya, annahu tarakal fatihah fayaqra'uha wa yas'a khalfahu. Nah, dia misalkan tahu dia belum baca Al-Fatihah atau dia ragu udah baca Al-Fatihah apa belum. Sebelum dia ruku. Pertama, sebelum dia ruku. Yang kedua, syarat yang kedua, dia setelah imamnya sudah menunaikan ruku. Bukan sudah menunaikan, sudah masuk ke ruku. Sudah masuk ke ruku. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Dia ketika dia meninggalkan tidak membaca Al-Fatihah, maka yaqra, maka dia harus membacanya, ya, wa yas'a khalfahu, dan dia baca Al-Fatihah sampai selesai, ya. Nanti dia mengejar imamnya. Dan kan ini nanti misalkan imamnya sudah sujud, kita masih di Al-Fatihah gitu kan. Ya, nggak apa-apa gitu. Nah, ini namanya takhalluf bil uzri. Takhalluf bil uzri itu apa? Takhalluf bil uzri itu ketinggalan oleh imam, ya, tapi karena ada uzur, ya, karena ada uzur. Ada juga takhalluf bi ghairil uzri, yaitu meninggalkan imam, ketinggalan sama imam, tapi tanpa ada uzur. Nah, kalau takhalluf bil uzri, yang ada uzurnya, ada alasan kuatnya seperti ini, ya, tadi dia lupa atau ragu dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum, dan posisi dia belum ruku dan posisi imamnya sudah ruku, maka ini termasuk takhalluf bil uzri. Takhalluf bil uzri yaitu ketinggalan dengan imam, boleh ketinggalan dengan imam karena ada alasan. Dan maksimal adalah 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Apa itu 3 rukun panjang? Karena rukun itu kan ada 2, ya. Rukun fi'il itu ada 2. Ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek itu seperti i'tidal. Terus seperti duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek. Rukun panjang kayak misalkan berdiri, terus berdiri untuk baca Al-Fatihah, ya. Habis itu ruku, sujud. Nah, itu rukun panjang. Maka tadi dia boleh tertinggal dengan imamnya dengan kadar 3 rukun panjang. Berarti artinya rukun yang pertama adalah ruku. Yang kedua adalah 2 sujud, ya, 2 sujud. Berarti ketika imamnya sudah naik lagi ke rakaat selanjutnya dan dia masih membaca Al-Fatihah, maka ini sudah bukan dia tidak boleh untuk mengejar imamnya. Dia tidak boleh untuk mengejar imamnya. Bagaimana? Ya udah, dia ikut sama imamnya melanjutkan di rakaat yang selanjutnya. Ya. Lalu rakaat yang tadi bagaimana? Ya, nanti dia menambah setelah salam imam 1 rakaat gitu, ya. Nah, ini takhalluf bil uzri, yaitu dibatasi 3 rukun panjang.
Ya 3 rukun panjang. Lalu takhalluf bi ghairil udhri, itu takhalluf itu ketinggalan yang tanpa ada alasan, tanpa ada uzur. Batasnya apa? Batasnya itu rukun, 2 rukun, baik panjang ataupun tidak. Jadi tidak disyaratkan harus panjang. Ya. Jadi mutlak untuk yang takhalluf bi ghairil udhri itu 2 rukun, ya 2 rukun, baik panjang ataupun pendek. Jadi ketika dia ketinggalan dengan imam, misalkan posisi dia ada di apa namanya, baca Al-Fatihah ya, baca Al-Fatihah. Sekarang masbuk nih, salah satunya contohnya adalah masbuk ya. Masbuk yang dia kan kalau masbuk itu ya, masbuk itu dia harus langsung baca Al-Fatihah ya, harus langsung baca Al-Fatihah. Atau boleh sebenarnya dia baca doa iftitah, ta'awudz, terus baca apa lagi? Baca yang sunnah lagi tuh, doa iftitah, ta'awudz ya. Habis itu kan gini, dia boleh membaca sunnah ketika dia yakin atau berprasangka kuat bahwasanya dia dapat menyelesaikan Al-Fatihahnya. Itu kalau masbuk ya, itu kalau masbuk. Kalau misalkan dia berprasangka di apa namanya, nggak bakal mungkin selesai Al-Fatihah, keburu imamnya ruku. Kalau saya baca yang sunnahnya, baca doa iftitah atau baca ta'awudz, maka baginya nggak boleh baca sunnah-sunnah tersebut. Dia harus langsung baca Al-Fatihah gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dia baca iftitah dulu, padahal baginya itu harus baca Al-Fatihah langsung. Ya, ternyata dibaca iftitah dulu, terus baca ta'awudz, baru baca Al-Fatihah. Betul ternyata imamnya langsung ruku. Nah, maka dari itu dia harus membaca Al-Fatihah ya. Jadi misalkan dia baru baca sampai ayat ketiga, tiba-tiba imamnya sudah ruku. Nah, maka dia harus mengganti kadar dari bacaan iftitah dan ta'awudznya itu ke kadar dia baca Al-Fatihah. Misalkan gini, dia kan harusnya dia baca Al-Fatihah langsung, tapi dia malah baca doa iftitah dulu, lalu baca ta'awudz, baru baca Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihahnya pun cuma dapat 3 ayat. Nah, maka dia ganti doa iftitahnya, kadar waktu doa iftitah dengan ta'awudz yang tadi dia baca ke Al-Fatihah. Misalkan dapat berapa? Ya, dapat 3 ayat lagi. Nah, makanya dia harus baca 3 ayat itu. Gitu ya. 3 ayat setelahnya. Lalu bagaimana kalau misalkan ya ternyata imamnya sudah i'tidal bahkan mau ke sujud. Nah, inilah yang dinamakan takhalluf bi ghairil udhri gitu. Karena tadi dia harusnya baginya dia harus baca Al-Fatihah langsung, malah dia baca sunnah ya, baca yang sunnah, maka baginya kalau misalkan dapat rukuknya imam, misalkan dia bisa menyelesaikan Al-Fatihah dan dapat rukuknya imam, itu oke. Ya, dia apa namanya? Dia berhak untuk ruku gitu. Tapi kalau misalkan sudah terlewat 2 rukun ya, ruku dan i'tidal, dia tidak boleh apa namanya? Mengejar imam. Maka ketika imam mau sujud, misalkan imam sudah sujud, dia harus langsung sujud tanpa dia ruku ataupun i'tidal. Gitu ya. Karena ini yang disebut dengan takhalluf bi ghairil udhri. Banyak contohnya, tapi apa namanya, mungkin nggak disebut secara urutan ya. Atau nanti di pembahasan masbuk ada pembahasannya di sholat jamaah, itu ada ya pembahasan terkait dengan apa yang tadi ya, takhalluf bil udhri sama takhalluf bi ghairil udhri. Nah, ini ya yang disebutin di sini. Ini takhalluf salah satu contoh dari takhalluf bil udhri. Oke. Wa ba'da ruku'ihima, dan setelah ruku kedua-duanya, siapa rukunya, makmum ataupun rukunya imam? Misalkan tadi makmum lupa baca Al-Fatihah, yakin lupa atau ragu lupa, maka
ragu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum ya, maka ketika dia sudah ruku, si makmumnya sudah ruku, imamnya sudah ruku, maka tidak boleh kembali kemana? Ke Al-Fatihah. Ya, maka tidak boleh balik ke berdiri lagi terus membaca Al-Fatihah, tidak boleh. Lam ya'ud ilal qiyam li qiraatihil Fatihah. Tidak boleh kembali ya ke berdirinya untuk membaca Al-Fatihah. Bal yatba' imamahu wa yusalli raka'atan ba'da salamil imami. Akan tetapi dia harus mengikuti imamnya dan dia sholat 1 rakaat setelah salam imamnya. Jadi kalau misalkan makmumnya sudah selesai ruku, imam sudah selesai ruku dan juga makmum sudah selesai ruku, baru keingetan makmumnya, makmum tadi baru keingetan dia lupa Al-Fatihah atau ragu, maka tidak boleh kembali ke berdiri. Tidak boleh ya. Dia boleh kembali ke berdiri, dia harus apa? Dia harus mengikuti imamnya. Ya, dia harus mengikuti imamnya dan nanti dia untuk rakaat yang dia tadi tidak baca Al-Fatihah, maka dia sholat 1 rakaat nanti setelah salamnya imam. Ya. Oke, ini di dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dalam mazhab Syafi'i ya? Karena kalau di dalam mazhab yang lain kita ada khilaf ya terkait dengan Al-Fatihah itu sendiri ya. Bagaimana di mazhab Maliki dan juga di mazhab Maliki dan Abu Hanifah ya. Ya, Maliki dan Abu Hanifah itu tidak, kalau makmum ya tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum yaitu bacaan imam itu bacaan makmum. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, baik makmum ya, baik di salat jahriyah maupun di salat sirriyah itu harus membaca Al-Fatihah ya. Berdasarkan hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah salat itu sah ya, tidaklah salat itu sah bagi siapa? Bagi mereka yang tidak, atau bagi dia yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini mutlak ya. Man di situ adalah sifatnya sigot umum ya. Lafaznya lafaz umum. Artinya mencangkup imam, makmum dan salat orang yang salat sendiri gitu ya. Bagaimana menjawab qiraatul imam, qiraatul makmum? Ya, qiraatul imam, qiraatul makmum dipahami oleh mazhab Syafi'i sebagai yang dia masbuk ya, dia masbuk. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum ini ya muhtamal. Muhtamal itu memungkinkan banyak persepsi ya, memungkinkan banyak persepsi. Lalu harus ada harus ada yang menjelaskan dari hadis yang yang dipersepsi, yang banyak persepsinya seperti itu. Atau gini kaidahnya, ketika ada hadis yang memiliki persepsi banyak, maka itu entar dulu diamalin, entar dulu. Hadis yang jelas dulu yang kita amalin, yang hadis yang jelas maknanya. Tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, ini jelas maknanya, maka kita amalin ini dulu. Nah, bagaimana yang banyak persepsinya ini untuk menentukan makna mana yang paling betul gitu ya. Nah, maka hadis kalau tidak salah ada orang yang telat sholat gitu ya, Abu Mahdhurah kalau tidak salah ya, Abu Mahdhurah yang dia pengen mengejar sholat ya, tapi dia ruku dari belakang jalan sampai ke depan, nah gitu supaya dapat rakaat gitu ya. Nah, dari hadis ini berarti yang masbuk. Nah, ini dikhususkan, berarti cuma yang masbuk doang yang dapat qiraatul imam, qiraatul makmum. Yang dimaksud dari hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa itu qiraatul imam, qiraatul makmum? Artinya kan bacaannya imam adalah bacaannya makmum gitu. Ya. Baik, gitu ya. Ya, kalau ini ya, kalau dia ada kesempatan ada baca Al-Fatihah lalu dia tidak baca, maka ya dia tidak dapat 1 rakaat tadi. Tapi kalau masbuk yang cuma imamnya sudah ruku ya, di sini baru hadis qiraatul imam, qiraatul makmum ya. Maka masbuk tersebut tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah, dia langsung ruku dan insya Allah dia dapat 1 rakaat itu.
Dia dapat satu rakaat. Dengan syarat imamnya tidak berhadas. Imamnya tidak berhadas. Kalau misalkan setelah sholat ternyata imamnya mengumumkan saya tadi sholat dalam keadaan hadas, maka ya berarti yang tadi bacaan yang tadi itu ya, misalkan dia masuk di rakaat pertama, berarti rakaat pertama tadi tidak ditanggung, Al-Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam, berarti dia masih ada hutang satu rakaat gitu. Kalau misalkan jaraknya tidak panjang ya berarti dia langsung nambah satu rakaat gitu. Atau misalkan di tengah sholat gitu ya, di tengah sholat ternyata imamnya ngumumin, oh iya saya lupa wudhu gitu. Nah berarti rakaat yang tadi itu tidak ditanggung sama imam. Makanya dengan syarat kapan imam menanggung bacaan Al-Fatihahnya masbuk, ketika imamnya tidak berhadas ya. Ketika imamnya tidak berhadas. Adapun imam yang tidak berhadas imam yang dalam keadaan suci ya, maka dia menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmum. Baik. Insyaallah lah pembahasan terkait dengan masbuk insyaallah akan dibahas secara gamblang nanti ketika kita sudah masuk ke salat jamaah. Baik, far'un. Nah, sekarang ini kita sudah selesai ya di pembahasan rukun. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnahnya. Sunnah dukhulu salatin binasyatin li'annahu ta'ala dhamma tarikihi biqaulihi wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ya, kita masuk pembahasan sunnah ya. Disunahkan masuk salat itu kita dalam keadaan nasyat ya, segar, bugar, semangat gitu ya. Li'annahu ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala dhamma tarikihi ya, mencela orang yang meninggalkan apa? Ya. Keadaan nasyat tersebut, keadaan semangat tersebut dengan firman Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan mereka itu orang-orang munafik ketika hendak sholat apa? Mereka mendirikan sholatnya dengan malas-malasan. Apa yang dimaksud dengan al-kaslu yang disebutkan dalam ayat ini? Al-futur wa tawani. Ya, itu ya lawan daripada ini ya, malas-malasan itu entarlah ya. Entar dulu gitu kan. Nah, ini apa namanya? Ya dicela oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa faraghu qalbin minasyawaghili li'annahu aqrabu ilal khusyu'. Dan juga mengkosongkan hati dari apa? Minasyawaghil, dari perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita dari salat gitu ya. Li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena itu lebih dekat kepada khusyuk. Kalau kita udah salam terus sudah sempat ngomong dan ternyata lupa sholat di tasyahud akhir, apakah kita kembali ke salawat atau mengulang sholat? Nah, ini ada pembahasannya di sujud sahwi ya. Sebentar ya. Karena kalau tidak salah itu, kalau faslun qasir itu tidak masalah ya. Tapi kalau faslun tawil yang dia baru apa namanya? Kalau ada jedanya baru panjang gitu ya, baru dia harus mengulang sholatnya. Nah, itu batasannya anak agak lupa itu ya. Kalau tidak salah itu sebentar, anak coba cek dulu ya. Batasannya agak lupa ini.
Yang jelas dibedakannya antara dengan faslun qasir dengan faslun thawil seperti itu. Ini lupanya yakin ya. Kalau yakin ya. Tapi kalau misalkan dia ragu setelah selesai sholat, itu nggak apa namanya, nggak bermasalah gitu ya, nggak mempengaruhi kesahan sholat kita. Kalau ragu ya, kalau ragu setelah salam. Tapi kalau yakin, nah ini baru apa namanya, ya kalau jedanya sedikit ya, maka dia langsung kembali dan yang kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Tapi kalau jedanya cukup lama, nah ini dia mengulang sholatnya. Nah, tapi ada sama salah satu dua bitnya ya. Dua bitnya itu Astagfirullah. Mana ya? Tidak salah sudah pernah dibahas ya, atau belum? Bentar ya. Mute dulu ya sebentar. Ketemu ya? Lupa. So, nanti deh Ana cobain lagi ya. Kalau tidak salah itu ini apa namanya? Dhabitnya adalah ulul fasli wa adamuhu wa qisaruhu ya. Jadi panjang pendeknya jeda antara ingatnya kita dengan salam itu sendiri ya. Dengan salam itu sendiri. Oke, lanjut dulu ya nanti insya Allah. Kalau nanti kalau Anda temu di sini insya Allah nanti Anda kasih tahu, tapi kalau tidak ketemu juga nanti ya di grup insya Allah. Ya. Oke, lanjut. Wa sunna fiha ay fi sholati kulliha khusyu'un biqalbihi. Dan sunahkan di dalam salat ya khusyu'un biqalbihi. Khusyuk dengan apa? Dengan hatinya.
Ya, oh ya tadi yang faraghu qalbin minasyawaghili li'annahu aqrabil khusyuk. Jadi hati kita itu harus terbebas dulu dari hal-hal yang menyibukkan hati kita. Makanya kenapa disunnahkan ya apa namanya kita ketika ada makanan di depan kita dan kita hendak untuk mau banget gitu ya untuk makan gitu, maka kita harus mendahulukan makan dulu. Ya ketika kita benar-benar itu lapar, dalam badan lapar dan memang makanan sudah ada ya di hadapan kita. Dan juga kenapa juga kita disunahkan untuk membuang hajat dulu baru kita sholat ya, karena itu semua demi tercapainya khusyuk. Bahkan kalau Imam Ghazali itu sampai mewajibkan dan menganggap tidak sah orang yang sholat tidak dengan khusyuk. Nah, tapi ini ya bukan yang rajih dalam madhab, ini pendapat pribadi Imam Al-Ghazali ya. Tapi ya sampai pentingnya khusyuk itu sendiri ya. Zaman dahulu ya di awal-awal Islam itu yang namanya sholat itu boleh sambil berbicara ya. Maka ketika turun ayat waqumu lillahi qanitin, maka saat itulah ya sholat itu tidak boleh berbicara, dan demi tercapainya juga tujuan dari sholat itu biar kita khusyuk ya, khusyuk ketika sholat. Khusyu'un min qalbi bi an la yahdur au yuhdir fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqu bil akhirah ya. Jadi kita khusyuk dengan hati kita. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita tidak menghadirkan di dalamnya, di dalam hati kita selain daripada apa yang kita kerjakan sekarang. Gitu, dari perkara sholat ya. Wa in ta'allaqu bil akhirah, walaupun yang kita sedang pikirkan itu adalah perkara akhirat. Jadi walaupun ya itu tidak termasuk khusyuk, walaupun kita mengingat akhirat ya. Nah, itu pun kalau bukan yang bersinggungan dengan pekerjaan yang kita lakukan sekarang, misalkan kita lagi ruku, ya kita harus khusyuk dengan hati kita hanya fokus pada ruku itu sendiri ya. Tapi kalau kita mikir walaupun itu perkara akhirat, ya itu juga tidak diperkenankan ya. Dan itu bukan termasuk khusyuk ya, bukan termasuk khusyuk. Kalau kita baca hasyiahnya ini banyak ya, panjang. Nah, tapi di sini coba kita baca ada khilaf ya. Dhabit daripada khusyuk itu sendiri. Pendapat pertama itu adalah dengan cara menundukkan pandangan dan merendahkan suara, dan tempatnya itu ada di hati. Itu menurut sebagian ulama ya, dhabit daripada khusyuk itu sendiri. Terus menurut Imam Ali, beliau mengatakan tidak noleh ke kanan dan ke kiri. Nah, ya. Terus kata Imam Ibnu Jubair atau Imam Jabir ya, dia tidak mengetahui siapa yang ada di kanannya dan siapa yang di kirinya. Nah, itu saking khusyuknya ya. Terus menurut kata Imam Amr bin Dinar, yaitu sukun, tenang, dan ya husnul hay'ah ya, posisi yang bagus gitu ya. Kata Imam Ibnu Sirin, alla tarfa' basaraka an mawdi'i sujudika, tidaklah mengangkat pandanganmu dari tempat sujudmu. Terus kata Imam Atha, alla ta'bath bi syai'in min jasadika fi shalah, tidak ya memainkan sesuatu dari tubuhmu ketika sholat. Ya, kita misalkan mainin kaki lah, mainin tangan lah ya, atau kalau kadang kita punya imamah ya, sorban, kita mainin sorban kita lah, atau mainin baju kita. Nah, ini kata Imam Atha, kalau kita tidak lakukan sesuatu yang seperti itu, berarti itu sudah mencapai khusyuk ya. Faqila huwa jam'ul himmah wal i'rad amma siwas shalah, yaitu ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah mengumpulkan himmah. Himmah itu obsesi yang tinggi ya untuk sholat gitu ya.
wal i'rad amma siwa shalah, dan berpaling daripada apa yang selain salat. Wa qala fi nihayah, entah ini nihayatul muhtaj apa nihayatul matlab ya. Nanti bisa dicek nih entah nihayatul muhtaj atau nihayatul matlab. Tapi ini kalau nihayatul muhtaj berarti Imam Romli, tapi kalau nihayatul matlab berarti itu karangan Imam Al-Juwaini ya. Apa berkata pengarang An-Nihayah, wa qad ikhtalafu halil khusyu'. Ini masih di sini ya. Masih Anda lagi baca hasyiah ya. Dan ulama berbeda pendapat, halil khusyu' min a'malil jawarih kasukun atau min a'malil qulub kal khauf. Oh, ini nihayatul muhtaj kayaknya. Ya, maksudnya nihayatul muhtaj. Karangan Imam Ar-Romli ya. Jadi Imam Romli mengatakan ulama berbeda pandangan ya. Ulama berbeda pandangan apakah khusyuk itu termasuk pekerjaan hati atau pekerjaan tubuh gitu ya. Termasuk pekerjaan hati atau termasuk pekerjaan tubuh. Min amal jawari kasukun seperti kita diam ya, tenang. Atau pekerjaan hati seperti rasa takut. Au huwa ibaratun anil maju ala aqwal. Nah, ya. Oke. Wa bi jawarihi. Nah, kita masuk ke teks lagi. Wa bi jawarihi, dan juga khusyuk dengan badan kita. Nah, jadi kalau ini tadi perkataan para imam-imam sebelumnya ya, dan ini di kitab ini kita digabungkan antara pekerjaan hati dan pekerjaan anggota tubuh gitu ya. Wa bi jawarihi, dan khusyuk dengan anggota tubuh. Dengan cara apa? Bi alla ya'bath bi ahadiha. Dengan cara kita tidak ya'bath itu main-main yang berbuat yang tidak penting lah ya, dengan salah satu anggota tubuh, main-main jari ya, kebanyakan sih main peci gitu ya, gini-gini ya. Padahal itu kan ya bukan termasuk gerakan sholat gitu. Wa dzalika li sana'illahi ta'ala fi kitabil aziz ala fa'ilihi biqaulihi, karena khusyuk itu ya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengerjakannya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sangat beruntunglah orang yang beriman. Nah, disebutin tuh ciri-cirinya. Nah, salah satu cirinya adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mana mereka ketika salatnya mereka khusyuk ya. Walintifa'i thawabi sholati bintifaihi, karena pahala salat itu juga tidak akan dapat dihasilkan ketika bintifaihi, ketika tidak adanya khusyuk. Kama dalat alaihi al-ahaditsu as-sahihatu, sebagaimana yang diterangkan di sebagian hadis yang sahih ya, bagian hadis yang sahih. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun lisihhati, dan karena juga ada pendapat di mazhab kita. Nah, ini mengisyaratkan ke pendapatnya Imam Al-Ghazali ya. Pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya khusyuk itu adalah syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Ya, kalau di mazhab, kalau yang rajih bukan syarat sah ya. Tapi inilah saking pentingnya khusyuk itu sendiri, maka khusyuk ya sampai ada yang menjadikannya syarat sah ya. Tadi apa namanya dhabit kita sudah tahu ya, sudah mengetahui dhabit atau apa namanya batasan daripada khusyuk itu sendiri. Nah, ini yang tadi ya hadis tentang khusyuk, yang kalau tidak khusyuk berarti dia tidak dapat pahalanya, itu kan ada disebutin di dalam hadis ya, kam min qaimin hadduhu min salatihi at-ta'abu wan nasab. Betapa banyak ya orang yang sholat tapi dia hanya mendapatkan dari sholatnya apa? At-ta'ab, kelelahan saja ya,
kelelahan saja. Terus ada juga disebutkan di dalam hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqila minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan salatnya kecuali apa yang dia ketahui gitu ya, apa yang dia sadar gitu. Banyak orang yang nggak sadar tiba-tiba udah ruku, udah rakaat terakhir gitu ya, rakaat terakhir. Sadar pas takbir, sadar lagi habis salam. Pas salam. Nah, itu ya tidak boleh ya. Apalagi sampai ragu, sampai lupa, nah itu ya bahkan itu ya harus dikerjakan rukunnya. Nah, tapi ini berbeda dengan yang was-was ya. Kalau orang yang was-was, yang suka ragu, ya ini banyak metode para ulama dalam menanganinya gitu ya, dalam menanganinya. Ya, kalau sebagian ulama mazhab Syafi'i sendiri ya, sebagian ya, enggak seluruhnya. Sebagian ada yang nanti juga disebutin di kitab Fathul Muin ini, bagaimana orang yang was-was itu hendaknya dia mengambil pendapat yang paling mudah. Walaupun ini bukan pandangan yang resmi di dalam mazhab ya, tapi sebagian ulama. Karena gini, pindah mazhab itu sendiri boleh gitu ya. Selagi tataran kita adalah muqallid ya. Dan mencampur aduk antar mazhab itu atau dinamakan dengan talfid itu boleh ketika dalam satu qadhiyah. Apa itu satu qadhiyah? Misalkan wudu kita pakai mazhab apa, sholat kita pakai mazhab apa. Dan yang dianggap adalah rukun dan syurutnya, karena rukun dan syurut adalah batas di mana sholat kita sah atau tidak. Nah, yang penting rukun dan syurutnya kita sesuai dengan mazhab tertentu di sholat. Walaupun wudunya, misalkan kita pakai mazhab Abu Hanifah atau pakai mazhab Maliki. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i, talfik yang seperti itu yang boleh. Ya. Nah, misalkan sholat kita tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tapi sah menurut mazhab yang lainnya, maka kita juga boleh taklid ya ke mazhab tersebut, taklid ke mazhab yang mensahkan sholat kita. Walaupun ya yang paling afdol ya kita, kalau afdolnya orang yang lagi sehat itu adalah mengikuti pendapat yang kuat gitu ya, atau yang ya sesuai dengan mazhab kita gitu. Tapi kalau orang yang was-was, nah ini solusi juga sebagai orang yang was-was, jadi dia ambil pendapat yang paling ringan gitu ya. Solusi bagi dia. Bahkan gitu ya, kalau di mazhab Maliki itu atau di mazhab Hambali, orang yang was-was itu mengambil kemungkinan yang paling besar, bukan kemungkinan yang paling kecil. Jadi kalau ragu 3 rakaat apa 2 rakaat, secara asal ya, jumhur ulama memang ambil kemungkinan yang 2 rakaat supaya dia akan itu kan kemungkinan terkecil gitu kan. Dia baru melaksanakan 2 rakaat dari 4 rakaat, berarti dia nambah 2 rakaat gitu kan. Nah, tapi ketika dalam keadaan was-was, maka dia ambil kemungkinan yang paling besar. Ya. Bahkan bukan cuma was-was, tapi yang sering ragu, ya, yang sering ragu. Dan dicontohkan di dalam mazhab, disebutkan dalam mazhab Maliki itu sendiri, yang sering ragu adalah yang mana setiap harinya itu dia ragu terus. Walaupun hanya sekali. Di hari ini ragu, tapi misalkan di wudu, hari besok ragu lagi di sholat. Besok terjadi lagi. Nah, itu namanya disebut asyak al-mustankih ya. Ragu yang sudah benar-benar paten gitu di dalam dirinya. Nah, cara mengobatinya adalah dengan cara tadi mengambil kemungkinan terbesar itu di mazhab Maliki dan Hambali. Kalau di mazhab Syafi'i tetap nggak ada perkara asyak mustankih. Yang asyak ya udah ambil kemungkinan yang paling kecil. Tapi ala kulli hal itu kalau misalkan orang yang sering lupa seperti itu, sering ragu ya bisa lah dia untuk berpindah mazhab untuk mengobati penyakit tersebut ya. Baik, wa mimma yuhassilul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Dan termasuk yang dapat membantu kekhusyuan salat kita adalah dengan cara menghadirkan bahwasanya
Dia sedang sholat di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Malikil Muluk, rajanya daripada raja-raja. Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mana beliau itu dia yang mengetahui ya sir, perkara rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Ketika kita misalkan melakukan kesalahan kepada pimpinan aja gitu ya, pimpinan yang sama manusia saja, mungkin kita malu untuk menghadapnya. Nah, menghadapnya dengan rendah hati. Padahal dia nggak tahu, ya, karena manusia itu kan taunya cuma tampak keluarnya saja. Tapi ini kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, ya, baik dan buruk kita, gitu. Tampak keluar dan tampak dalam kita itu tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita juga harus bisa menghadirkan, gitu ya. Dengan cara ini, ya, maka insya Allah kekhusyuan itu akan diraih. Yunajihi, ya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri li adamil qiyam bi haqqi rububiyyatihi faradda alaihi salatahu. Karena bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak melaksanakan salat dengan yang layak, gitu ya, dan juga kita tidak bisa mengagungkan Allah sebaik-baiknya pengagungan, bisa jadi Allah, ya, menolak salat kita, gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini, ya, maka ini dapat membantu kita meraih kekhusyuan. Ya. Waqala Sayyidi Al-Qutbul Arif Billah Muhammad Al-Bakri, ya, berkata Syekh Muhammad Al-Bakri, inna mimma yurithul khusyu'a italatul ruku' was sujud. Ya, termasuk yang dapat menyebabkan khusyuk adalah memanjangkan ruku dan sujud, ya, memanjangkan ruku dan sujud. Tapi ingat, yang kalau imam, ya, kalau imam al aslu fihi at-takhfif, ya. Hukum asal daripada imam adalah meringankan, ya, meringankan. Jadi jangan mentang-mentang sunnah untuk memanjangkan ruku dan sunnah untuk memanjangkan sujud, imam, ya, dan imamnya ini kita sudah bahas, ya. Imam yang boleh untuk memanjangkan itu adalah imam yang di sholat jamaahnya terbatas. Jamaahnya itu aja, gitu kan. Terus juga dia sudah menanyakan kepada jamaah tersebut ridho apa enggak, gitu, ya, ridho apa enggak. Karena, ya, Mu'adz saja, gitu ya, ketika melihat ada seorang sahabat yang lain, ketika Mu'adz itu membaca dengan sangat panjang, ya, terus ada jamaah yang lain tiba-tiba mufaraqah dan sholat sendiri, terus diadukan ke Rasulullah. Rasulullah bukan membela Mu'adz, malah membela orang tersebut. Karena, ya, karena itu dapat itu kan, karena setiap orang itu, ya, yang ada di jamaah itu ada yang punya anak kecil, ya, apa namanya, banyak, gitu ya, banyak kebutuhannya, orang bekerja segala macam, dan itu punya kesibukan masing-masing. Jangan sampai, ya, sholat ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan sampai kita dengan apa ya, keegoisan kita, ya, ingin soleh, gitu, ya, cuma bisa mengakibatkan orang itu jadi malah tidak suka, gitu, tidak suka dengan agama, gitu ya. Memang itu baik, gitu, itu baik, tapi kita lebih mengedepankan ego kita, maka itu bisa orang lain bukannya cinta dengan agama tapi malah tidak suka dengan agama. Ya, sama ketika misalkan khutbah Jumat. Makanya kenapa Rasulullah bilang khutbah itu harus lebih pendek daripada sholat. Ya, karena kenapa? Ya, orang banyak bicara itu, ya, mungkin khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya perkataan itu yang pendek tapi bermakna. Ya, bermakna. Kalau dia banyak bicara, habis itu malah orang tuh jadi sekarang itu tidak suka ketika mendengarkan khutbah, malah ngantuk apa segala macam. Pengen itu cepat-cepat sholat. Nah ini, ya. Jadi kita tidak boleh apa namanya, egois, gitu ya.
Memang memanjangkan ruku dan sujud itu adalah dapat membuat kita khusyuk. Iya, tapi kita lihat kalau sholat sendiri oke. Ya, kalau sholat sendiri oke. Ya. Jadi kalau imam, dilihat dulu makmumnya ridho apa enggak. Kalau tidak ridho maka ya jangan. Dan makmum yang ridho ini adalah makmum yang jamaahnya terbatas. Kalau jamaahnya tidak terbatas, misalkan kayak di pinggir jalan yang banyak lalu lalang orang, terus di situ sholat pekerja ya segala macam, nah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk memanjangkan ruku. Ya, rukunya sesuai dengan zikir yang batas minimal itu. Ya. Subhanallahil azim ya 3 kali atau sampai 11 kali. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau ditambah zikir-zikir yang lain, ya akhirnya ruku dan sujud makin panjang, nah itu yang tidak diperkenankan bagi imam. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah watadabburu qiraatin, dan juga yang dapat membantu kita khusyuk adalah mentadabburi bacaan kita. Ya, bacaan kita. Ya, ta'amul, tadabbur. Kita benar-benar makanya penting juga kita untuk memahami apa yang kita baca gitu ya, baik Al-Qur'an ataupun zikir-zikir gitu ya, ataupun zikir-zikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah karena ada kufal, ada gembok di dalam hati-hati mereka. Wali an-nabihi yakmulu maksudul khusyuk. Karena dengan tadabbur, yang mentadabburi bacaan ini, ya maka sempurnalah maksud daripada khusyuk itu sendiri. Terus yang selanjutnya watadabburu dzikrin, ya mentadabburi dzikir. Terus wasunna idamatu nadharin mahalla sujudi. Dan sunnah untuk senantiasa melihat ke tempat sujudnya. Untuk ya lihat ya. Jadi di sini sunnah melihat ke tempat sujudnya adalah sunnah. Kalau dia matanya kemana-mana, itu khilaful aula. Khilaful aula. Nggak dosa, tapi khilaful aula. Kalau wajahnya kemana-mana, ya gini-gini, nggak ke arah kiblat, nah ini makruh. Jadi dibedain ya. Kalau wajahnya kemana-mana, ini makruh. Kalau hanya matanya saja itu khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Ya nggak afdol ini. Nggak afdol. Di bawahnya makruh ya, di bawahnya makruh. Lianna dzalika aqrabil khusyuk, karena senantiasa melihat ke tempat suci itu dapat membuat kita khusyuk. Walau a'ma, walaupun orang yang buta tetap disunahkan. Wa in kana 'indal Ka'bah, walaupun berada di Ka'bah. Ya, walaupun berada di Ka'bah. Yang lebih baik adalah melihat tempat sujud, bukan melihat ke Ka'bah. Au fi zulmah, walaupun ada di kegelapan, tetap lebih disunahkan untuk melihat tempat sujud kita. Au fi sholatil janazah, ataupun ketika salat jenazah. Naam, as-sunnatu an yaqtasira nadharu ala musabbihati inda raf'iha fi tasyahhudi li khabarin sahihin fihi. Ya, kecuali ketika keadaan apa? Ketika keadaan kita tasyahud. Tasyahud, mata kita itu disunahkan untuk melihat ke telunjuk ketika telunjuk ini dinaikkan. Kapan dinaikkan? Ketika bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika hamzah illallah maka itu dinaikkan telunjuk kita. Wala yukrahu taqmidu 'ainaihi in lam yakhaf dararan. Dan tidak makruh, ya berarti boleh ya. Tidak makruh, boleh berarti. Bahkan ada yang mensunahkan, tapi ya kalau di mazhab Syafi'i tidak makruh. Tapi bukan berarti di bawahnya makruh, tapi ini khilaful aula ya, khilaful aula juga ya. Sebagaimana keterangan Syabrul Malisi di Hasyiah Syabrul Malisi ya. Itu beliau mengatakan hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula gini. Dia mirip-mirip seperti makruh, tapi kalau makruh itu ya itu larangan yang jelas ada teksnya gitu. Ya, jelas ada teksnya. Seperti janganlah makan sambil bersandar, itu makruh karena ada larangannya
gitu ya. Tahu misalkan janganlah makan minum sambil berdiri, itu karena ada larangannya, ya. Itu makruh, ya. Tapi kalau larangan yang dihasilkan dari suatu sunnah, misalkan sunnah sholat duha, maka ketika kita meninggalkan sholat duha, hukumnya apa? Khilaful aula. Nah, gitu ya. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan khilaful aula. Jadi untuk apa? Memejamkan mata itu makruh, tidak makruh hukumnya, tapi khilaful aula. Kapan illam yakhaf dororon? Ketika dia tidak takut ada doror, ada bahaya ketika dia memejamkan matanya. Ya. Tapi ya, kalau dia takut ada doror, ada madorot ketika memejamkan mata, maka ya makruh baginya untuk memejamkan mata. Bahkan menurut Al-Aiz Ibnu Abdissalam, memejamkan mata bisa sunnah kapan? Ketika kita sholat, di depan kita itu ada tembok yang banyak hiasannya. Yang mana tembok yang banyak hiasan itu dapat ini kita, ya, membuat kita tidak khusyuk. Nah, maka menurut Al-Aiz bin Abdissalam, ya, sunnah untuk memejamkan mata. Ya. Baik, sampai sini dulu ya. Terkait pertanyaan yang belum bisa dijawab tadi, ya insya Allah nanti akan dijawab via grup ya, via WA grup insya Allah. Baik, kita sampai sini dulu pertemuan kita. Naktafi bihadzal qadar. Wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.